Shalom, apa kabar Ibu Bapak, Saudara Jemaat GPB Immanuel Kediri? Pasti kita semua dalam keadaan yang sehat dan diberkati oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, bukalah hati dan pikiran kami, terangilah kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, buatlah kami mengerti dan memampukan kami untuk melakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dalam nama Yesus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Bacaan firman Tuhan dari 1 Korintus pasalnya yang ke-7 ayat 10-11. Firman Tuhan berkata, "Kepada orang-orang yang telah kawin, bukan aku tetapi Tuhan, perintahkan supaya seorang istri tidak boleh menceraikan suaminya. Dan jikalau ia bercerai, ia harus tetap hidup tanpa suami atau berdamai dengan suaminya, dan seorang suami tidak boleh menceraikan istrinya." Demikian firman Tuhan, terpujilah Kristus. Haleluya. 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 Ibu Bapak, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, semua orang pasti menginginkan kehidupan perkawinannya diliputi dengan kebahagiaan, sukacita, dan damai sejahtera. Semua pasangan suami istri pasti menginginkan dan mengharapkan kehidupan perkawinannya suci, kudus, dan langgeng. Oleh karena itu, ketika suatu perkawinan dinodai, maka sekuat apapun kehidupan rohani seseorang, dia pasti merasa tersakiti. Sekuat apapun kehidupan seseorang ketika perkawinannya dinodai, dia pasti akan mengalami luka yang mendalam. Ibu Bapak, Saudara yang dikasihi Tuhan, hanya ada dua pilihan ketika hal itu terjadi dalam kehidupan sebuah perkawinan: mengakhiri dan meneruskan perkawinan, bercerai atau berdamai. Dan ini juga pun terjadi dalam kehidupan perkawinan orang-orang percaya saat ini. Ibu Bapak, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini yang kita baca merupakan nasihat Rasul Paulus untuk jemaat Tuhan yang ada di kota Korintus dalam konteks perkawinan, yaitu tentang perceraian. Rupanya orang-orang Korintus, baik yang sudah menikah dan juga yang belum menikah, mereka mau hidup bebas. Dan kehidupan yang bebas ini membawa mereka untuk melakukan berbagai macam hal yang bisa menggoda mereka, yang memuaskan nafsu mereka. Dan ini bisa menghancurkan kehidupan perkawinan, bisa merusak kehidupan perkawinan dan mengarah kepada perceraian. Nah, Rasul Paulus mendengarkan kabar ini. Rasul Paulus merasa perlu untuk menasehati mereka. Dalam nasihatnya, Rasul Paulus mengatakan dengan tegas bahwa tidak boleh bercerai. Ini perintah Tuhan, bukan perintah Rasul Paulus. Ini perintah Tuhan yang Rasul Paulus ingatkan kepada jemaat Tuhan yang ada di kota Korintus pada waktu itu. Tidak boleh bercerai, jangan bercerai seperti yang Tuhan Yesus pernah katakan. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Ibu Bapak, Saudara yang dikasihi Tuhan, perkawinan antara laki-laki dan perempuan adalah merupakan kehendak Allah. Perkawinan antara laki-laki dan perempuan adalah merupakan prakarsa Allah. Allah yang menciptakan lembaga perkawinan untuk kebahagiaan manusia. Kalau Allah yang menciptakan perkawinan, mana mungkin Allah menginginkan perceraian? Kalau Allah yang mempersatukan, mana mungkin Allah mau memisahkan? Karena itu Rasul Paulus mengingatkan dan menasehatkan dengan tegas, jangan bercerai. Tidak boleh bercerai dalam perkawinan Kristen. Ketika perkawinan Kristen itu diliputi dengan tantangan cobaan yang ada, tantangan dan cobaan mewarnai kehidupan perkawinan, Rasul Paulus menasehati mereka untuk mereka bisa berdiam diri dulu. Mereka bisa berpisah sementara waktu. Tapi keterpisahan mereka itu
adalah kesempatan untuk mereka saling mendoakan. Mereka saling berdoa satu dengan yang lain, masing-masing berdoa, sehingga kuasa Roh Kudus meliputi kehidupan mereka, dan mereka boleh hidup kembali dalam kehidupan yang penuh dengan kedamaian dan sukacita serta kebahagiaan. Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di saat ini ketika kita sedang berhadapan dengan keadaan yang ada di hadapan kita, yang membuat kita lebih banyak di rumah, bekerja di rumah, sekolah dari rumah, beribadah di rumah. Mari kita mempererat hubungan suami istri kita. Kita mempererat hubungan orang tua dan anak-anak. Mari kita menjalani kehidupan rumah tangga kita. Kita menjalani kehidupan perkawinan kita sesuai dengan kehendak Allah. Kita percaya bahwa di dalamnya ada cinta kasih, di dalamnya ada damai sejahtera. Kehidupan keluarga rumah tangga kita diberkati oleh Tuhan, dan kita menjadi saluran berkat serta menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Terpujilah Tuhan. Amin.